Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda sekali lagi di acara Kurenungkan Firman-Mu pagi hari ini. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh firman Allah berbicara buat Anda supaya hidup Anda mengalami tuntunan Tuhan sehingga Anda terus berada di pusat kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terangi hati kami perlu firman-Mu untuk menuntun kami sehingga kami boleh berjalan dalam kehendak Tuhan. Biar apa yang baik menyenangkan Tuhan itu yang kami lakukan. Kami serahkan waktu semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah saudara, pembacaan Alkitab kita di Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 2. Dikatakan begini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan di dalam hidup kita, hidup saya dan Anda, Tuhan itu tertarik dengan buah. Buah apa? Buah apa yang dihasilkan dari kehidupan kita. Buah pertobatan dan buah jiwa-jiwa yang dimenangkan di dalam kehidupan kita selama kita hidup. Makanya Tuhan bilang begini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Yesus itu adalah pokok anggur yang benar dan Bapa itu adalah pengusahanya. Di mana setiap kita ini adalah ranting-ranting yang menempel kepada Yesus Kristus. Sehingga harusnya ketika kita menempel pada pokok, kita ini menghasilkan buah. Masalahnya apa? Kita tidak berbuah. Berarti ada masalah. Apakah kita sedang menempel kepada Tuhan atau tidak? Kekristenan yang tidak menempel kepada Tuhan pasti kekristenan yang tidak menghasilkan buah. Karena itu coba kita lihat bagaimana hidup kita. Apakah hari ini kita berbuah atau tidak? Nah, beberapa hal yang menyebabkan kekristenan tidak berbuah adalah yang pertama adalah menyimpan dosa. Dosa itu merupakan sebuah penghambat yang paling kuat untuk supaya kehidupan Anda dan saya tidak berbuah. Kenapa demikian? Pertama, dosa itu membuat kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan kemuliaan Tuhan? Kemuliaan Tuhan adalah penyertaan Tuhan. Kita sendiri yang memilih untuk tinggal di dalam gelap. Tidak tinggal di dalam terang Tuhan. Maka kalau kita sendiri yang memilih di dalam gelap, maka penyertaan Tuhan tidak akan pernah bisa ada pada kita. Karena apa? Kita sendiri yang tidak mau disertai oleh Tuhan. Kalau kita tinggal dalam kegelapan, maka masa depan kita gelap, kehidupan kita gelap. Karena apa? Kita tidak menempel kepada pokok anggur itu. Arti dosa itu adalah hamartia. Hamartia itu artinya tidak sesuai dengan sasaran atau tidak tepat sasaran. Anda melenceng. Harusnya hidup kita itu menempel kepada Kristus. Tapi karena dosa itu membuat kita tidak bisa menempel kepada Tuhan. Nah, dosa itu yang membuat kita ini sungguh-sungguh berada jauh daripada kehendak Tuhan. Makanya setiap orang Kristen yang menyimpan dosa, hidupnya tidak akan pernah bisa berbuah. Lalu yang kedua, dosa itu kenapa? Karena dosa itu selalu mengintimidasi hidup Anda dan saya. Dosa itu selalu membuat Anda merasa tidak layak. Ini yang perlu kita perhatikan. Dosa itu membuat kita tuh merasa gak layak dengan Tuhan. Karena sifat dosa itu mengintimidasi. Sifat dosa itu menekan hidup Anda. Sehingga hidup Anda tidak pernah merasa layak di hadapan Tuhan. Dan Anda terus semakin hari karena perasaan tidak layak itulah membuat Anda semakin jauh dari Tuhan. Nah, itu yang membuat kita tidak bisa berbuah. Lalu yang kedua, apa yang membuat kita tidak bisa berbuah? Kedua adalah tidak bersyukur. Saudara tahu nggak? Bersyukur itu adalah senjata peperangan rohani yang paling ampuh untuk mengalahkan semua tipu daya iblis. Iblis tidak akan bisa menipu seorang yang tahu bersyukur. Nah, sebaliknya ketika orang mengeluh, mengeluh terus, maka orang ini akan paling gampang untuk salah paham dengan Tuhan. Iblis itu paling suka begini, saudara. Iblis itu paling suka untuk membuat Anda itu merasa berjasa dengan Tuhan. Contoh ya, kalau Anda lagi mengalami masalah dan masalahmu itu seolah Anda sudah berdoa dan masalahmu itu belum dijawab. Anda selalu dibawa kepada pamer jasa dengan Tuhan. Aku sudah berdoa, aku sudah ke gereja, aku sudah memberikan sumbangan buat gereja, aku ikut terlibat pelayanan. Kenapa aku masih begini?
Kenapa Gusti begini? Seolah-olah ketika Anda memberi, Anda ikut pelayanan, Anda sudah memiutang-yutan. No, memiutangi Tuhan. No, no, no. Saudara melayani Tuhan karena Anda mengasihi Tuhan. Tidak ada embel-embel yang lain. Titik. Halo, amin. Melayani Tuhan itu harus dari hati yang mengasihi. Tidak ada embel-embel yang lain. Kalau hari ini Tuhan menolong Anda, itu karena kasih karunia Tuhan buat hidup Anda. Tuhan itu seharusnya tidak harus menolong Anda. Tapi karena Tuhan itu baik, Dia akan menolong kita. Makanya di sinilah kita harus mengerti. Bersyukur itu yang selalu dipukul oleh setan supaya kita semua tidak bersyukur. Begitu kita tidak bersyukur, maka kita akan mengeluh. Mengeluh itulah disitulah kita mulai pamer jasa dengan Tuhan. Merasa bahwa kita itu berhak mendapatkannya. Padahal akhirnya kita mencoba untuk mengatur Tuhan, untuk mengikuti keinginan kita. Begitu keinginan kita nggak dipenuhi, kita marah dengan Tuhan. Nah ini problemnya. Akhirnya berapa banyak kita tidak berbuah gara-gara persoalan itu. Lalu yang ketiga apa? Ketiga itu adalah salah berdoa. Kenapa kita tidak berbuah? Karena mungkin kita salah berdoa. Doa kita itu selalu untuk kedagingan kita. Memuaskan keinginan kita. Saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu harus meningkat. Ya, dulu kita ini memikirkan bagaimana Tuhan memberkati saya. Doa saya dijawab. Saya mengalami mujizat. Gak apa-apa. Karena memang Tuhan ingin lakukan itu. Tapi setelah Anda bertumbuh dalam Tuhan, percayalah bahwa keinginan untuk dirimu sendiri semakin lama makin berkurang. Karena apa? Anda mulai memikirkan apa yang Tuhan mau saya lakukan. Dulu saya dengan mama saya hubungannya adalah saya anak, mama saya mama. Ya saya nggak peduli kalau saya minta barang apa gitu, mama saya nggak beliin, saya pasti nangis gulung-gulung di jalan. Saya nggak peduli mama saya ada uang atau tidak hari itu. Yang penting saya dibelikan, saya pengen barang itu ya saya dibelikan barang itu. Saya nggak peduli mama saya ada uang atau tidak, saya gulung-gulung di jalan. Tapi ketika saya dewasa, saya bertumbuh. Saya tidak lagi mementingkan diri saya sendiri. Pertama saya ngerti kalau seandainya tidak semua keinginan itu harus dipenuhi. Saya ngerti. Lalu yang kedua saya coba pikirkan apa yang menjadi keinginan mama saya. Nah kedewasaan itu di situ bukan lagi tentangmu. Tapi tentang Tuhan. Itu namanya kedewasaan rohani. Ketika Anda memikirkan tentang Tuhan. Disitulah buah itu akan lahir. Dalam kehidupan kita. Karena apa? Anda mulai memikirkan Tuhan. Termasuk dalam hal berdoa. Ya, kalau hari ini Tuhan berkata ya kepada doamu, maka saya percaya Tuhan itu Anda pasti akan mendapatkan apa yang Anda doakan. Tapi kalau Tuhan berkata tidak, itu berarti Anda harus tahu bahwa sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang Anda doakan sedang Tuhan siapkan buat diri Anda. Tuhan itu pasti menjawab doa kita. Tapi cara Tuhan menjawab doa kita tidak harus pakai cara kita. Amin. Tuhan punya cara sini. Nah disinilah dibutuhkan sebuah kedewasaan untuk mengerti jalan-jalan Tuhan. Disinilah dibutuhkan sebuah kedewasaan untuk mengerti rencana Tuhan. Karena itu jangan salah berdoa. Berdoalah untuk kepentingan kerajaan Allah. Di mana Tuhan mau lakukan sesuatu lewat hidup Anda. Anda menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Amin. Oke, yang kelima apa? Yang keempat adalah gagal menjaga kekudusan lidah. Nah ini penting. Apa yang membuat kita itu gagal? Atau artinya gagal berbuah. Apa yang membuat kita jadi batu sandungan? Karena kita gagal menjaga mulut kita. Hati-hati saudara. Mulut kita ini, kata Alkitab, lidah kita ini kecil tapi dia menentukan nasib atau kehidupan seseorang. Begitu tajam. Makanya hati-hati. Biarkan mulut kita ini, setiap apa yang keluar dari mulut kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Jangan gosip, jangan fitnah. Biar kata-kata itu bisa memuliakan Tuhan dan jadi berkat. Nah, 4 hal ini yang membuat kita hari ini kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati kita nggak bisa berbuah. Tuhan ingin Anda berbuah. Tuhan ingin saya juga berbuah. Mari kita berbuah bersama-sama supaya nama Tuhan ditinggikan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biar Engkau sendiri yang terus berbicara buat kami. Dan sungguh-sungguh Engkau yang menolong hidup kami untuk menghasilkan buah. Kami percaya Tuhan manusia penuh dengan kelemahan. Tapi kami percaya bahwa di dalam Engkau ada kekuatan yang selalu penghiburan. Itu yang membuat kami terus melihat bahwa Engkau Allah yang mau memakai hidup kami. Biar buah-buah yang baik itu lahir dari hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kau berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
Wah, senang sekali untuk terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat Anda. Biar ini semua jadi berkat. Karena itu terus ikuti acara Kurenungkan Firman-Mu tiap hari Senin pagi pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah. Anda yang belum subscribe silakan subscribe supaya Anda terus terupdate di acara-acara rohani yang pastinya memberkati Anda. Dan kita tetap semangat, Tuhan memberkati kita. Bye-bye.